Untuk menghukum bayi bandel itu, pria itu memutuskan untuk memasakkannya sendiri semangkuk bubur spesial untuknya. Kakeo lalu menyendok segumpal kotoran segar yang masih mengepul dengan sendok, lalu mencampurkannya ke dalam makanan bayi dan mengaduknya sampai rata. Kalau si bayi menolak makan, gampang, cukup digelitikin saja. Beberapa saat sebelumnya, saat Kakeo sedang mengelap darah di tangannya, dia menyadari ada 2 luka aneh di lengannya. Di kedua lengan itu tertulis beberapa pesan bahwa bayi itu adalah pengguna stand. Bayi itu langsung merasa ada yang tidak beres dan berpura-pura santai. Saat dia diam-diam lega karena merasa sudah lolos dari kecurigaan, dia menoleh dan melihat seekor kalajengking raksasa tepat di sebelahnya. Yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidup bayi itu pun nekat menerjang bahaya dan menusukkan sebuah peniti lurus menembus tubuh kalajengking itu. Tapi Kakeo melihat semuanya, dia langsung tahu kalau bayi itu bukanlah bayi biasa. Setelah dia hendak memberitahu teman-temannya, tubuh kalajengking itu sudah lenyap sama sekali. Semua orang mengira bahwa Kalkuin sudah mulai tidak waras. Putus asa ingin membuktikan dirinya. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menunjukkan noda darah di lengannya. Rombongan itu pun tercengang, tetapi mereka tetap menolak percaya bahwa bayi itu adalah pengguna stand. Menyadari kalau hanya bicara tidaklah cukup, Kakeo pun memanggil standnya siap menghabisi bayi itu sekarang juga. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Paul Narep memukulnya dari arah belakang sampai dia jatuh pingsan. Saat semua orang sedang lengah, bayi itu diam-diam memuntahkan kalajengking itu dari mulutnya. Lalu ketika semua orang mulai tertidur, terjadi sesuatu yang sangat mengganggu. Saat Jotaro membuka matanya lagi, mereka bertiga sudah berada di sebuah tempat yang terpelintir. Sebuah taman hiburan yang seperti mimpi buruk. Sebelum siapapun sempat menyadari apa yang sedang terjadi, rambut Paul Marne tiba-tiba melesat tak terkendali. Tumbuh liar dan melilit pilar di dekatnya menahannya di tempat. Rantai emas milik Jotaro mulai mengembang, melilit lehernya makin lama makin kencang. Tangan palsu Joseph membengkak sangat besar, membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak. Inilah kekuatan D13. Di dalam dunia mimpi itu, dia mempunyai kendali atas segalanya. Dia meraih sabitnya dan langsung menyerbu ke arah mereka. Jotaro segera memanggil stand-nya, tetapi sesaat kemudian stand-nya sendiri berbalik menyerangnya. Setelah dihajar bertubi-tubi, Jotaro terpental. Ternyata itu cuma stand palsu yang telah dipanggil oleh D13 itu sendiri. Sekarang mereka bertiga benar-benar terkepung. Satu-satunya cara untuk keluar dari dunia mimpi ini adalah mengalahkan D13 menggunakan stand. Tetapi di dalam dunia mimpi ini, tidak satupun dari mereka yang bisa memanggil stand-nya. Tepat saat D13 sedang menikmati kemenangan yang ia anggap sudah pasti, stand milik Kakeo muncul diam-diam di belakangnya dan melingkarkan kedua tangannya di lehernya. Ternyata sebelum kehilangan kesadaran, Kakeo sudah lebih dulu melepaskan stand-nya. D13 mengayunkan sabitnya seperti orang gila, tetapi sama sekali tidak berpengaruh pada Kakeo. Pada saat yang sama, awan-awan di langit mulai berkumpul membentuk jejak tangan raksasa di udara. Jejak itu turun meraih sabit D13, lalu menebas D13 dan stand-nya hingga terbelah menjadi 2. Tapi tubuh D13 ternyata kosong di bagian dalam. Saat bayi itu mengira kemenangan sudah pasti, Kakeo bangkit kembali berdiri. Di tengah pertarungan, stand milik Kakeo sudah menyusup jauh ke dalam otak D13. Wajah bayi itu meringis kesakitan. D13 sepenuhnya diambil alih oleh stand itu. Kakeo memerintahkan bayi itu untuk menyembuhkan luka di lengannya. D13 tidak punya pilihan lain selain menurut. Keesokan paginya, mereka semua terbangun tanpa ingatan sedikit pun tentang apa yang terjadi di dalam mimpi.